wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 1. Di video kali ini kami ingin menjelaskan tentang pelajaran pendidikan Pancasila yang berjudul Konstitusi dan Undang-Undang Dasar. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Adelia, Saya Rabiata Adawiyah dan teman-teman saya Fatimah Rahmi dan Abi Agustinus Sesa. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita simak videonya. Halo semua, bertemu lagi dengan saya Nur Adelia. Di video kali ini saya ingin menjelaskan apa sih itu konstitusi. Oke, konstitusi merujuk pada dasar yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Tujuan konstitusi adalah memberikan pengawasan terhadap kekuasaan politik, serta memberikan batasan bagi pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Konstitusi dalam arti luas terdiri atas konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis berupa dasar tertulis yaitu seperti Undang-Undang Dasar, adapun konstitusi tidak tertulis berupa konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan. Contoh konvensi adalah MPR mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jadi, Undang-Undang Dasar merupakan bagian dari konstitusi. Nah, kalau dari arti sempit, konstitusi adalah hukum dasar tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar memberikan panduan tentang bagaimana pemerintahan akan dibentuk, para pemimpin dipilih, kedudukan lembaga-lembaga negara, serta hak dan kewajiban negara. Undang-Undang Dasar menjadi pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam sistem hukum nasional, peraturan-peraturan di bawah undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Sebagaimana negara yang merdeka dan menganut demokrasi, Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Halo, bertemu lagi, saya Rabiata Adawiyah. Di video ini saya ingin menjelaskan kedudukan konstitusi. Tiap konstitusi disusun dengan tujuan, bentuk, dan isi tertentu. Kedudukannya adalah sistem ketatanegaraan sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi. 1. Konstitusi sebagai hukum dasar. Disebut hukum dasar karena konstitusi berisi berbagai mengenai hal-hal berdasar dalam kehidupan negara, mengenai lembaga-lembaga negara dan peraturan undang beserta isinya. 2. Konstitusi sebagai hukum tertinggi. Disebut hukum tertinggi dalam tata hukum karena konstitusi paling tertinggi kedudukannya dibanding aturan-aturan lain. Halo, perkenalkan, nama saya Fatimah Rahmi. Di video ini saya ingin menjelaskan tentang tujuan konstitusi. Menurut Jimli Asidik, konstitusi merupakan konstitusi yang paling tinggi tingkatnya. Sebagai hukum tertinggi mewujudkan tujuan tertinggi yaitu sebagai berikut. 1. Menghadirkan keadilan. 2. Memberi ketertiban. 3. Mewujudkan nilai-nilai ideal seperti kemerdekaan atau kebebasan serta kemakmuran dan kesejahteraan. Adapun menurut Maurice Haureil, tujuan konstitusi adalah untuk menjaga keseimbangan antara ketertiban, kekuasaan, dan kebebasan. Halo, perkenalkan, nama saya Abi Agustinus Sesa. Di video ini saya ingin menjelaskan tentang fungsi konstitusi. Beberapa fungsi konstitusi sebagai berikut. 1. Menentukan dan membatasi kekuasaan negara. Di dalam tiap konstitusi diatur pembagian kekuasaan negara, lembaga-lembaga negara atau pemerintah pemegang masing-masing kekuasaan, serta batas-batas kekuasaan dan hubungan antar lembaga negara. Terkait kekuasaan negara harus memiliki kekuasaan agar kesejahteraan rakyat dapat terwujud, tetapi tidak boleh tanpa batas. Kekuasaan negara harus dibatas agar tidak disalahgunakan. Jadi konstitusi membatasi kekuasaan negara. 2. Menjamin hak asasi warga negara. Di dalam konstitusi juga dicantumkan berbagai ketentuan mengenai pengakuan dan jaminan hak-hak asasi warga negara. Jadi, konstitusi berfungsi menjamin hak-hak asasi warga negara. Semoga video kami dapat menjadi ilmu yang